Selamat pagi, jumpa lagi bersama kita di Ngobras, ngobrol asik dan santai. santai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang yang ada di belakang saya, mobil BPJS keliling, akan ditemani oleh Ibu Amelia Lestari. Oke, Ibu Amel mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Lestari. Saya di BPJS Kesehatan di bagian mutu layanan kepesertaan. Jadi sangat-sangat tidak asing dengan peserta karena kalau bagian mutu layanan kepesertaan ini memang pegawainya ini bekerjanya di depan atau orang-orang umumnya kenalnya dengan istilah frontliner. Oh, seperti Iya. itu ya, Bu Amel. Sangat terlihat dari make up dan wajah Ibu Amel yang sangat cantik. Oke, langsung saja mungkin Bu Amel. Saya ingin menanyakan sih bagaimana sih konsep dari BPJS keliling itu? Jadi begini, kalau misalkan untuk BPJS keliling ini sebetulnya dilatar belakangi dari kemudahan akses. Jadi banyak sekali peserta yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok di luar sana yang kendala terkait dengan akses ke kantor cabang BPJS Kesehatan, entah akses transportasinya atau dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa peserta yang mengeluh semisal datang ke kantor cabang itu sangat menunggu lama karena ada antrian dan lain sebagainya. Jadi di sini ada konsep BPJS keliling. Jadi konsepnya itu jemput bola. Oh, jemput bola. Jemput bola. Jadi sebetulnya pelayanannya sama, tapi kami yang datangi ke daerah tersebut, terutama daerah yang terpencil dan pelosok yang jauh dari kantor cabang. Berarti kemana saja nih kalau untuk BPJS keliling? Kalau untuk BPJS keliling di Bau-Bau ini di seluruh wilayah Bau-Bau nih Kak Fadlan. Jadi bukan hanya di kota Bau-Baunya, juga ada di kabupaten-kabupaten seputar wilayah kota Bau-Bau, Kabupaten Buton semisal, Buton Tengah, Buton Selatan dan lainnya. Nah itu kan wilayah yang lumayan jauh nih dari kota Bau-Bau. Nah kami menjangkau sampai kabupaten-kabupaten tersebut. Jadi bukan hanya daerah-daerah di sini, juga daerah-daerah yang terpencil, yang pelosok di kabupaten jauh di sana. Oke, untuk BPJS keliling sendiri ini bagaimana dari teman-teman dari BPJS Kesehatan untuk menginformasikan ke peserta bahwa akan ada BPJS keliling di wilayah ini seperti itu gimana? Jadi biasanya kalau dari bagian mutu layanan kepesertaan itu sendiri, kami itu ada jadwal-jadwal sendiri. Jadi kami siapkan jadwal terkait dengan pelaksanaan BPJS keliling. BPJS keliling ini Kak Fadlan bukan hanya di desa atau kelurahan, kami itu ada di semisal di instansi, ada di puskesmas dan lain-lainnya. Jadi kami jadwalkan ini 1 bulan. Nah, untuk terkait dengan konfirmasi kembali, biasanya dikonfirmasi kembali nih sama PIC yang bersangkutan, entah PIC desanya, kelurahan dan lainnya. Itu bisa 1 hari atau 2 hari semisal sebelum kegiatan. Dan untuk di kabupaten-kabupaten juga biasanya itu ada flyer. Jadi flyer yang dibagikan sama masyarakat sehingga masyarakat itu terinformasi seluruhnya. Oh, seperti itu ya. Kalau dalam BPJS keliling ini pelayanannya biasa apa saja dari peserta itu yang mengurusnya ke BPJS keliling? Jadi kalau untuk pelayanan itu seperti kembali di awal nih, ini kan konsepnya itu sama seperti pelayanan di kantor cabang, hanya pindah, maksudnya hanya bukan berarti keliling itu keliling, tapi misalkan ke desa tertentu, tapi pelayanan sama seperti di kantor cabang. Jadi bukan hanya terbatas hanya untuk proses perubahan data dan lain sebagainya, tidak. Pelayanannya sama seperti di kantor cabang, tapi bedanya kita move ke satuan kerja tersebut atau desa atau kelurahan tersebut. Kecuali ada semisal proses yang tidak bisa kami lakukan di tempat tersebut, semisal nih ada peserta yang sudah meninggal tapi masih tertagih iurannya. Nah itu kan harus ada yang namanya itu proses penyesuaian data, tagihan. Nah itu tidak bisa kami proses di kegiatan tersebut, di mana peserta memang harus datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten BPJS Kesehatan terdekat. Oh, seperti itu ya. Jadi selama melaksanakan kegiatan BPJS keliling ini, tantangan yang dihadapi apa saja tuh di lapangan seperti itu, Bu Amel? Kalau untuk tantangan sendiri ini izin ya Kak Fadlan, karena saya itu belum terlalu lama di sini. Jadi apalagi kalau misalkan di desa yang pelosok yang mungkin bahasa daerahnya masih kental, maka dari itu saya butuh nih driver sama biasanya kami ditemani rekan
kami lagi satu, yang dimana kalau untuk peserta lansia terutama atau misalkan ibu-ibu bapak-bapak yang kental sekali bahasa daerahnya itu tidak bisa dijelaskan sama bahasa Indonesia. Iya. Jadi itu tantangannya. Terus yang kedua adalah terkait dengan prosesnya. Jadi kalau di kantor cabang ini kan ada antrian. Terus ada kami namanya service officer. Jadi sebelum ke loket itu ditangani dulu sama service officer. Kalau di kegiatan BPJS keliling ini, begitu datang ke desa kelurahan tertentu, dia ini langsung banyak warganya yang datang, jadi kadang tidak kondusif. Wow. Tapi itu kan bisa diakali sebetulnya sama terkait dengan pengumpulan kartu keluarga. Biasanya kami mengakalinya seperti itu, kami kumpulkan kartu keluarga, lalu nanti dipanggil lah berdasarkan kartu keluarga yang dikumpulkan. Oh, seperti itu. Berarti tantangannya lebih ke daerah ya, bahasa daerah. Yang Ibu ambil sendiri kan orang Bogor ya, jadi bahasa udah berbeda banget tuh. Iya betul. Selain itu, kalau misalnya masyarakat, misalnya ada instansi atau pemerintah daerah, misalnya kelurahan atau apa, meminta, merequest untuk ada jadwal BPJS keliling di wilayahnya, itu apa bisa seperti itu? Sebetulnya bisa. Jadi kalau untuk terkait dengan desa-desa yang memang meminta untuk diadakan kegiatan BPJS keliling ini, bisa untuk bersurat ke kami. Jadi nanti kami akan tindak lanjuti. Kalau misalkan memang ada desa-desa yang belum pernah disinggahi kegiatan BPJS keliling itu, jangan khawatir. Jadi bisa bersurat ke kami, nanti kami akan tindak lanjuti, kami jadwalkan kegiatannya di desa tersebut. Oh iya, jadi buat teman-teman sekalian mungkin di daerah, di kelurahan, desa atau apa, ingin didatangi oleh BPJS keliling, silakan berhubungi BPJS terdekat sehingga nanti petugas BPJS-nya bisa langsung dijadwalkan di tempat daerah tersebut. Tempat langsung ya, seperti itu. Oke, di BPJS keliling sendiri ini untuk kelengkapan berkas yang harus dibawa oleh peserta apa saja sih, Mbak? Baik, jadi begini Kak Fadlan, sebetulnya kalau untuk berkas yang dibawa sama peserta itu kurang lebih sama dengan pelayanan di kantor cabang. Cuman untuk di kantor cabang sendiri pun berkasnya itu sudah sangat simpel. Jadi kalau misalkan ke kantor cabang sendiri, baik kantor cabang nih atau kegiatan BPJS keliling, berkasnya itu tidak harus fisiknya. Jadi kalau misalkan semisal ada di handphonenya terkait dengan identitas, terutama identitas ya, karena kami kan sekarang pengecekan menggunakan NIK nih. Jadi identitasnya itu harus dibawa, identitas KTP atau kartu keluarga. Nah kelengkapan lainnya, kelengkapan sesuai dengan perubahan data yang akan diproses. Semisal pesertanya mau terkait dengan proses perubahan golongan. Nah, itu kan butuh SK nih. Nah, SK-nya ini bukan hanya harus ada hard copy-nya, tapi kalau misalkan ada di handphone pun akan kami terima. Jadi kami itu sebisa mungkin tidak menyulitkan peserta untuk terkait dengan proses-proses perubahan data seperti ini. Berarti sekarang berkas-berkas pun sudah sangat dimudahkan sekali ya Bu Amel ya. Jadi masyarakat cukup yang ada di HP-nya, berarti selama dia bawa berkas online atau fisik yang ada di HP bisa ditunjukkan saja ya, dan langsung diproses oleh petugas BPJS keliling. Di BPJS keliling sendiri ini pelayanan apa saja sih yang biasa diakses sama peserta yang banyak begitu, seperti apa sih? Baik, jadi kalau untuk kegiatan BPJS keliling ini mungkin yang paling pertamanya banget itu peserta banyak yang tidak tahu apakah kartunya ini aktif atau tidak. Jadi mereka ini tidak pernah menggunakan. Kan kalau misalkan kami sering nih, kalau misalkan ada peserta datang ke kantor cabang, kami sosialisasikan bahwa memang tidak cetak kartu lagi kalau untuk sekarang. Kalau pengecekan sudah baik KTP atau kartu keluarga atau KIS digital. Tapi banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi belum tahu penggunaan KTP itu bisa loh untuk berobat. Dan mereka juga nggak tahu apakah BPJS Kesehatan saya itu masih aktif atau tidak. Jadi banyaknya. Kalau kegiatan BPJS keliling memang banyaknya nomor satu itu pengecekan status kepesertaan. Terus yang kedua perubahan Vaskes. Jadi peserta sudah tidak tahu kartunya aktif atau tidak, juga tidak tahu Vaskesnya di mana. Nah, jadi peserta ini agak-agak bingung dan rancu nih. Mau berobatnya takut ditolak atau Vaskesnya tertolak karena Vaskesnya tidak sesuai. Jadi pada saat kegiatan BPJS keliling itu memang paling banyak itu pengecekan status kepesertaan sama proses perubahan Vaskes. Gitu ya.
Kalau dari masyarakat keluhan-keluhan terkait BPJS Kesehatan apa ada juga begitu yang dilaporkan ke BPJS Keliling ini? Kalau misalkan keluhan sampai saat ini sih itu banyaknya seperti masyarakat tidak menutup kemungkinan ya Kak Fadlan kalau untuk di daerah-daerah pelosok dan terpencil di luar sana, apalagi di kabupaten itu banyak sekali peserta yang segmennya itu ditanggung sama pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, kalau untuk keluhan-keluhan biasanya banyaknya terkait dengan penonaktifan. Jadi kan kalau untuk ditanggung sama pemerintah tidak seumur hidup ya Kak Fadlan. Iya. Jadi kadangkala memang dinonaktifkan. Nah, peserta ini mengeluh kenapa memang BPJS Kesehatannya dinonaktifkan, baik dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Paling keluhannya seputar-seputar seperti itu dan juga keluhan terkait dengan iuran. Jadi ini masyarakat sudah daftar bayar iuran pertama lalu tidak lagi membayarkan iurannya. Dan Ya? iya, dan mereka itu istilahnya baru mengecek setelah tunggakan itu banyak. Nah, jadi itu menimbulkan keluhan. Seperti itu ya. Jadi berarti terkait data kepesertaan ya lebih banyak ya. Memang masyarakat mungkin lebih aware lagi terkait dengan BPJS-nya seperti itu ya Bu Amel ya. Oh iya, Bu Amel, saya dengar juga untuk BPJS Keliling ini akan berinovasi menjadi BPJS online. Itu seperti apa? Apa bisa dijelaskan, Bang? Baik, jadi sebetulnya Kak Fadlan, ini itu masih pilot project. Jadi masih direncanakan sama kantor pusat kami terkait dengan kegiatan BPJS Keliling online ini. Mungkin tidak berapa lama lagi akan memang ada BPJS Kesehatan online. Jadi untuk peserta-peserta di luar sana, maksudnya di daerah yang terpencil, terluar, terdepan 3T ya. 3T. Tapi ada jaringan yang bagus dan memadai, itu bisa bisa ikut kegiatan BPJS Kesehatan online melalui aplikasi Zoom. Nanti disediakan aplikasinya, jadi lebih memudahkan. Yang penting desa tersebut tersedia memang jaringannya. Berarti kita nantikan untuk inovasi terbaru dari BPJS Keliling ini yaitu BPJS online ya. Jadi akan lebih menjangkau teman-teman di daerah 3T. Ya, itu tadi sudah penjelasan terkait BPJS Keliling. Jadi teman-teman udah tahu ya terkait BPJS Keliling itu apa. Jadi nanti selanjutnya kalau teman-teman di luar melihat ada mobil seperti ini, silakan bisa ditahan untuk bertanya. Jadi nanti akan dijelaskan sama petugasnya. Dan untuk jadwal-jadwalnya nanti akan di-share oleh petugas-petugas BPJS Keliling. Selain itu teman-teman juga ingin didatangi BPJS Keliling, silakan menghubungi kantor BPJS terdekat. Nanti bisa kami jadwalkan bersama kegiatan di tempat itu. Jadi makin dekat dengan Anda, lebih dekat, lebih mudah dengan BPJS Keliling. Oke, jangan lupa saksikan Ngobras edisi selanjutnya. Bye. Buton Selatan dan lainnya. Oh ya, sama ini saya dengar BPJS Keliling itu akan dilaksanakan secara online. Itu bukan sebenarnya seperti apa ya? Ulang.